Mansur ngomong saham dan saham Petren lurusin. Emang kita lagi ngurusin apa? Emang kita ngurusin saham itu emang ngurusin apa? Emang kita ngurusin kemudian masuk perusahaan sana, perusahaan ini, menyebut itu. Emang buat siapa? Yang saya lakukan buat Petren. Bisa saya ngajak ngomong Anda semua, saya butuh duit 1 triliun buat ngerjain Petren. Bisa. Mau Anda patungan? Mau. Kalaupun mau dan saya terima duit Anda, maka saya akan makin bermasalah hari ini. Maka itulah saya ngamen, saya ngasong. Demi siapa? Demi Anda semua. Demi satu nama, Petren. Anda tahu saham kami sekarang berapa? Yang satu nilainya bakal 1,4 triliun rupiah. Bukankah kita butuh dana? Anda tahu, untuk menghidupkan satu kota, tanya teman-teman direksi, untuk menghidupkan satu kota, Bung Petren kemudian menguasai satu kota, sebutlah kota di mana istri saya lahir, kota Tangerang. Kita butuh dana 20 miliar, saudara-saudara semua. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Apakah kita akan berdiri mengemis di depan orang-orang? Tolong pinjemin Pak, tolong pinjemin Pak, tolong invest Pak, tolong jadi investor kami Pak. Bukan saya Musa kecil. Saya umatnya Muhammad. Walhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ojo ngaco omongan itu. Hari ini saya masih berhadapan dengan hukum ini, hukum itu. Apa saya ngadu sama Anda semua? Dan apa Anda membela saya semua? Anda bersuara kemana-mana. Nggak saya dengar juga tuh. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Aneh mau ngomong sama Ustadz Yusuf Mansur ya. Aneh udah lihat tuh Ustadz seluruh marah-marah antum di video yang viral itu. Tadinya aneh kagak mau, udah komentari aneh, tapi aneh kagak mau muat cuplikannya. Aneh udah lihat video itu, tapi terpaksa aneh sekarang mereaksi lagi karena request banyak bener. Supaya aneh sebelum ngomong katanya disuruh nyuplik pidato antum ya. Ini menurut aneh pidato antum nih, omongan antum nih aneh sesalkan ya. Karena pertama kali antum suara kenceng sampai ngebrak meja, dan dari awal sampai akhir agak turun-turun tuh nada. Tapi ngomongin dunia, ngomongin Petren, perusahaan-perusahaan antum ya. Udah kedaftar belum di IPO? Kucing, tikus. Udah kedaftar belum di IPO? Kayaknya masih ngalami kesulitan ya. Dan sebenarnya nggak usah diungkap ke publik, Petren tuh orang juga udah tahu bagaimana urusannya tuh Petren. Terus soal saham, ya kita mah boro-boro mikirin saham, beli beras aja letteran, ya nggak. Jadi antum selama ini dikenal sebagai ahlul Quran, tapi ngomong dunianya kencang bener. Dan kita aneh, terutama lah ya, bukan kita ya, aneh orang awam jadi heran orientasi bisnis antum dari dulu kuat ya, tapi terus jangan kalau lagi susah gini, Petren lagi susah, jangan marah-marah di depan kamera, apa kagak nyasain soal dan nggak bantu sama penonton semua juga ya. Masalahnya penonton tuh orang-orang susah, khususnya teman-teman aneh nih. Kita terus harusnya dengerin tausiah dari antum tuh Ustadz, bukannya terus ngebrak meja terus ngomongin soal saham,
Terus bagaimana cara antum mau mengembangkan Paytrend yang kayaknya susah naiknya tuh? Ya kalau susah ya bukan salah aneh kan. Kenapa aneh harus ikut dengerin soal masalah Paytrend yang antum yang jadi masalah kan? Soal urusan apa gak dapat investor untuk Paytrend ya gimana, kayak caranya diem-diem aja, nggak usah diungkapin ke publik. Gimana, dan publik juga sebenarnya nggak usah diajakin main saham. Antum kan banyak kan didengar sama orang-orang yang sebenarnya apa ya, duitnya nggak banyak umumnya begitu. Oh, ibu-ibu biasa, bagaimana urusannya ibu-ibu yang biasa yang masalah sekarang, masalah kena minyak goreng, masalah naik harga, naik itu, naik ini, antum tahu-tahu muncul apa soal saham, soal Paytrend, terus ya macam-macam lah ya. Kagak pantas menurut aneh ya seorang ustadz ngomong dunia seperti itu di depan YouTube yang didengar banyak orang. Kan kita tahu, antum kan tahu ya, dunia itu kan menurut ulama atau menurut Rasulullah tuh aneh kagak tahu persis ya, antum cek ya, tapi nilainya itu cuman seperti sayap nyamuk. Dunia itu kagak ada harganya. Dunia yang antum kejar-kejar itu, yang ingin mengembalikan atau membeli Indonesia kembali dengan gaya antum, terus kemudian antum masuk saham sekarang dengan cara, segala cara, termasuk patungan usaha awalnya 10 tahun yang lalu, dan masih nyisakin persoalan kan yang belum antum selesaiin tuh. Buktinya kalau udah selesai masalah yang antum dulu tabur, yang antum dulu ngajak patungan usaha, patungan ini ke emak-emak, ke ibu-ibu, itu sebenarnya kalau udah selesai kan nggak pada marah-marah tuh. Yang di video-video itu kan minta duitnya kembali. Ya jangan dianggap remeh, 10 juta, 12 juta itu aja diselesain dulu. Nggak usah nanti harus pengen mendaftarkan perusahaan antum ke IPO dan lain-lain. Kejauhan kalau menurut aneh nih, pikiran antum kejauhan. Ya nggak apa-apa sih, punya semangat megalomania itu, merasa harus melakukan suatu pekerjaan besar ya. Tapi itu cuma dunia, cuma seperti sayap nyamuk aja, kagak ada nilainya juga. Waktu antum tiba-tiba, mohon maaf nih ya, tiba-tiba antum tuh wafat gitu, itu saham-saham yang antum perjuangkan, termasuk kripto, termasuk macam-macam, kagak ada gunanya juga. Termasuk Paytrend tuh cuma bikin masalah buat umat Islam aja. Paytrend tuh kan aneh lihat tuh video-video karyawan-karyawan Paytrend yang nggak antum bayar karena kesulitan keuangan di Paytrend ya. Itu aja diselesain dulu, nggak usah antum alihkan masalahnya untuk macam-macam gitu. Diselesain yang ada soal utang piutang, diselesain soal pengadilan tuh diselesain. Kalau dulu ngutang itu 12 juta 10 tahun yang lalu ya kan, waktu antum jual patungan usaha atau apa itu, patungan aset atau patungan usaha, nih kagak ngerti. Ane juga pengen tertarik dulu, cuman duitnya kagak ada. Dari 10 juta naik ke 12 juta itu kan ya. Itu terus kalau yang nggak dikembaliin, terus nggak ada bagi hasilnya selama 10 tahun kan nilainya turun. Kan inflasi kan ini ya Ustadz ya, 1 tahun kan kira-kira 7%. Jadi memang harus dihitung dengan pertimbangan atau apa, perhitungan inflasi. Kalau dulu nyetor 10 juta ya nggak mungkin antum kembaliin 10 juta lah, nilainya udah turun selama 10 tahun itu. Uang 10 juta beda sama 10 juta sekarang kan. Dulu 10 juta dulu tinggi, 10 juta sekarang ya paling cuma beli kerupuk aja beberapa kaleng. Jadi kesimpulannya aneh, menyesalkan antum cara ngomong dunia segitu kencangnya, padahal dunia dalam Islam itu ya begitulah, seperti sayap nyamuk. Atau kalau kata ulama-ulama yang mendalam pengetahuannya tentang Islam, ulama-ulama yang sudah yang udah mantep lah ilmunya begitu, ma'rifatullahnya itu udah tinggi. Itu kata di Ihya Ulumuddin ada baca, dunia itu seperti kalau kita itu pagi-pagi ke WC katanya, ke BAB. Nah terus kita habis itu keluar dari kamar mandi setelah BAB ya. Kata Imam Al-Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin, nah dunia itu yang baru kita tinggalin di WC itu.
dunia itu kagak berharga, kita juga nggak nengok-nengok lagi, langsung keluar tuh. Itulah dunia, hakikat dunia itu begitu ya. Nggak usah terlalu juga membawa masyarakat atau orang lain tuh seolah-olah begitu hebatnya saham itu, begitu pentingnya uang triliunan itu. Uang triliunan itu cuman angka 1, kalau 1 triliun ya nolnya 12, cuman begitu doang. Ya Masya Allah, moga-moga ini ada gunanya reaksi yang nggak terlalu bermutu ya. Moga-moga mengingatkan, terutama mengingatkan saya sendiri dan mengingatkan antum semua ya, yang penonton pesantren Ancol-Ali, bahwa dunia itu tidak dibawa mati dan nilainya serendah kalau kita keluar dari WC kita masing-masing. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung Itsuban, tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ini, silakan membangun masjid. Ada video yang saya sertakan. Saya sedang membangun masjid 1 miliar rupiah, dua lantai, insya Allah. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithla. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah pasti membangunkan sebuah rumah bagi dia di surga. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah lokasi Masjid 6 Syuhada di atas tanah wakaf Haji Parama atas, luas 120 meter, terletak di Kampung Kajur, RT 06 RT 04, Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Bogor, Indonesia. Ini tiang pertama 4 meter dengan cakar ayam, ditanam 1 meter ke dalam tanah. Kemudian ini tiang yang kedua sudah dikerjakan. Ini tiang ketiga, keempat, kelima, kemudian yang belum dibuka keenam, ketujuh, kedelapan. Alhamdulillah. Terus ke-9, ke-10, ke-11, dan terakhir yang sudah dikerjakan ke-12. Dari rencana 16 titik tiang masing-masing setinggi 4 meter untuk 2 lantai, dan ukuran masjid ini di lantai pertama 6 kali 10, dan lantai kedua itu rencananya ada 6 kali 13, senilai perkiraan 1 miliar rupiah, sekaligus dana untuk pembebasan 300 meter di samping tanah wakaf 120 meter, rencana 300 meter, 1 meternya adalah 1 juta rupiah, jadi perlu 300 juta untuk membebaskan tanah 300 meter milik orang lain supaya bersambung dengan tanah wakaf 400 meter yang sudah dibebaskan dengan dana dari penonton sampai jalan. Moga-moga Allah memudahkan rencana-rencana yang baik, yaitu membangun Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Ancol-Ali yang sekarang mencapai hari ke-100
berapa ya, 118 dan terhenti. Insya Allah nanti Allah mudahkan lagi. Rezeki dari Allah dan kemudahan dari Allah sehingga masjid ini bisa dilanjutkan. Semoga-moga nanti Allah mudahkan dan lanjutkan kembali pembangunan masjid Nafs Syuhada 2 lantai senilai 1 miliar rupiah, 2 lantai dengan izin Allah. Dan kita ingatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang membangun masjid karena Allah, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Sayyidi Pramuka, tukang donat dari Parangitsu, kerja di semesta fasbil sabar jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum. Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Tak ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta